Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, entah di lingkungan masyarakat atau di lingkungan gereja, kita menyaksikan orang-orang yang menurut pandangan umum melakukan kejahatan seperti korupsi, pemerasan, dan bentuk ketidakadilan lainnya. Dengan kata lain, ada banyak orang yang tidak jujur, ada yang berlaku jahat, menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang. Yang salah bisa menjadi benar, dan yang benar bisa menjadi salah. Seruan-seruan terhadap ketidakadilan atau yang menentang kejahatan sering berlalu begitu saja, dan banyak orang benar justru menjadi korban ketidakadilan. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Matius dalam Injil hari ini menggambarkan kerajaan Allah seumpama pukat yang ditebarkan ke laut. Pukat itu menangkap berbagai macam ikan, dan ketika sudah penuh dan ditarik ke darat, ikan yang baik dipisahkan dari ikan yang tidak baik, lalu disimpan di dalam bakul-bakul. Sementara ikan-ikan yang tidak baik dan tidak berguna dibuang. Gambaran ini dapat ditangkap secara sederhana bahwa yang baik akan mendapat ganjaran kerajaan Allah, sementara yang jahat akan mendapat hukuman. Gagasan semacam ini sering kita harapkan agar segera terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dalam realitasnya
harapan ini tidaklah selalu demikian terwujud. Perlu iman dan kesabaran untuk menantikan terwujudnya sabda Tuhan ini. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini menantang kita untuk berharap bahwa keadilan segera terwujud. Kita mengharapkan bahwa dalam kehidupan nyata dan juga secara khusus di dalam kehidupan menggereja, terbentuklah gereja yang sempurna, yang terdiri atas orang-orang benar, di mana masing-masing akan menemukan karunia-karunia Allah. Akan tetapi, keadilan menurut pemikiran Allah tidak selalu persis seperti keadilan yang kita harapkan. Injil mengajak kita untuk tetap berharap dalam iman bahwa kebenaran, keadilan, dan kerajaan Allah akan terwujud seturut rencana dan misteri Allah sendiri. Dan yang paling penting adalah bahwa kita harus selalu berjuang untuk hidup baik di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Hidup dengan iman yang berbuah, melihat dan berbuat sesuatu terhadap orang yang paling kecil sekalipun, kita sudah melakukannya untuk Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan kerahiman-Mu untuk semua orang. Semoga dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami pun terus-menerus mengusahakan perdamaian, keadilan, kesejahteraan bagi semua orang yang kami jumpai. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu. Kami mohonkan demi pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.